Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tony Dwi Fauzi, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang uji validitas dan reliabilitas soal uraian objektif, serta bagaimana pengujiannya menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Oke, sebagai disclaimer, validitas dan reliabilitas yang kita bahas di sini itu adalah validitas dan reliabilitas empirik. Artinya di sini data yang kita gunakan itu menggunakan data hasil uji coba instrumen tes yang telah dilakukan atau diberikan kepada siswa atau kelas uji coba. Baik, kita langsung ke validitas. Nah, apa itu validitas butir soal? Jadi, validitas dalam hal ini adalah validitas butir-butir soal itu berhubungan dengan tingkat keakuratan dari suatu alat ukur. Dalam hal ini adalah instrumen tes kita tadi. Kemudian, uji validitas bertujuan untuk melihat sejauh mana butir soal yang digunakan dapat mengukur apa yang harus diukur. Kemudian, dalam menguji validitas, dalam hal ini validitas butir soal bentuk uraian objektif, maka uji yang digunakan itu adalah product moment Pearson correlation atau korelasi product moment Pearson. Nah, pada prinsipnya, uji Pearson ini itu mengkorelasikan atau menghubungkan antara masing-masing skor item dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atau dari jawaban yang telah diberikan oleh siswa di kelas uji coba tadi. Nah, maksudnya di sini adalah apa? Kalau misalkan kita menguji validitas butir soal nomor 1 gitu. Jadi, pada prinsipnya, uji ini itu menghubungkan atau mengkorelasikan skor yang didapat di butir soal 1, kemudian dibandingkan dengan skor yang di semua butir atau skor total gitu ya. Oke, untuk rumusnya sendiri seperti ini. Jadi di sini yang dimaksud dengan X itu adalah yang ini, yang butir soal. Jadi misalnya kalau yang validitas yang pertama atau butir pertama, berarti kita X-nya adalah menggunakan yang skor yang didapat di butir soal pertama. Kalau misalkan yang Y ini, itu adalah skor totalnya. Gitu ya. Jadi rumusnya seperti ini. Kemudian untuk kriterianya, R yang kita dapat tadi, R hitung ya. Kalau misalkan R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka butir soal dianggap valid. Oh, bisa ya, tepat gitu, akurat. Kemudian untuk nilai R hitung kurang dari R tabel, maka butir soal dianggap tidak valid. Nah, untuk R tabelnya nanti kita lihat ada nanti ya, waktu kita melakukan pengujian. Nah, untuk pengujian di SPSS agak sedikit berbeda, jadi menggunakan signifikansi ya. Bisa dilihat di sini, kalau misalkan signifikansi tutelnya kurang dari 0,5, kemudian korelasi persennya itu positif, maka itemnya valid. Nah, kemudian untuk yang poin kedua, ternyata tidak hanya butuh signifikansi kurang dari 0,05, tapi harus melihat juga korelasi persennya. Kalau lihat di poin kedua, walaupun signifikansinya kurang dari 0,05, tapi korelasi persennya negatif, maka item soal tetap tidak valid. Ya. Jadi syaratnya harus kurang dari 0,5, 0,05 untuk signifikansinya, kemudian korelasi persennya harus positif. Ya. Kemudian tidak valid juga apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05. Ya, selanjutnya reliabilitas. Nah, reliabilitas ini berkaitan dengan kekonsistenan atau keajekan dari sebuah instrumen. Dalam hal ini adalah keseluruhan soal yang kita uji coba tadi ya. Itu dalam melakukan sebuah pengukuran. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengukuran dari keseluruhan soal tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang. Artinya di sini reliabilitas itu dikatakan sebagai keakuratan instrumen setelah dilakukan secara berulang-ulang, gitu kan? Tetap konsisten aja gitu, konsisten akuratnya. Gitu. Kemudian
Dalam menguji reliabilitas soal dalam bentuk uraian objektif, uji yang tepat digunakan itu adalah uji Alpha-Kronbach. Kemudian, untuk uji reliabilitas ini dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir soal. Jadi berbeda dengan yang validitas tadi. Kalau validitas tadi itu kita lihat satu-satu. Jadi butir 1, butir 2, sampai butir 10 gitu ya. Kalau reliabilitas itu melihat secara holistik atau secara gabungan. Nah, ini adalah rumus Alpha-Kronbach. Ini ya. Jadi ada melihat jumlah varian skor tiap item, kemudian melihat juga varian totalnya. Kemudian untuk kriteria reliabilitas itu seperti pada tabel, namun di sini saya akan menggunakan yang dari Azwar yang menyatakan bahwa instrumen tes itu koefisien reliabilitasnya itu minimal 0,70 gitu ya, baru bisa digunakan atau bisa dikatakan reliable gitu ya. Jadi berada pada kriteria tinggi ke atas gitu. Oke, berikut adalah contoh kasusnya. Jadi ada 10 butir soal berbentuk uraian objektif pada materi gerak harmonik sederhana yang telah diuji cobakan ke 38 siswa di kelas 10 MIPA 7 SMA 2 Palangkaraya tahun ajaran 2018-2019. Nah, kita lihat datanya seperti tabel di samping. Nah, ini adalah data yang saya dapatkan dari uji coba instrumen soal saya untuk penelitian gitu ya. Jadi sebelum saya gunakan di kelas eksperimen, saya gunakan dulu di em, kelas lain untuk melihat kevalidan dan reliabilitasnya gitu ya untuk soalnya. Oke, untuk pertanyaannya, bagaimana validitas tiap butir soal? Kemudian bagaimana reliabilitas dari instrumennya? Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktik em, untuk menyelesaikan kasus ini menggunakan Excel dan juga SPSS. Oke, sekarang kita akan buka untuk SPS. Oh ya, maaf, Excel-nya. Oke, sebentar, ini data yang sudah ada. Kita cancel saja dulu. Nah, jadi ini ada data yang tadi ya, yang kita sudah lihat di slide sebelumnya. Jadi ada 38 siswa di sini. Dan yang untuk pertama ini kita akan melihat validitasnya dulu. Oh ya, ini ada 10 butir ya, di mana setiap siswa memiliki skor-skor yang berbeda untuk setiap butirnya. Oke, saya tulis dulu validitas. Oke, pertama yang kita lakukan itu adalah mencari skor siswa, skor dari butir 1 sampai 10 di setiap siswa. Ya. Ini adalah skor siswa. Langsung saja kita masukkan fungsi sum. Jadi kita tarik dari butir soal 1 ya, sampai butir soal ke-10 untuk siswa nomor 1. Nah, kita dapat 30. Selanjutnya langsung tarik saja ke bawah sampai ke siswa nomor 38. Oke, sudah kita dapatkan untuk skor siswa untuk semua butir ya. Selanjutnya, langkah yang kita lakukan adalah langsung mencari validitas menggunakan korelasi produk momen tadi. Jadi, untuk butir soal pertama, kita bisa cari di sini untuk apa ya, R-nya ya. Bisa tulis sama dengan menggunakan fungsi korelasi. Di sini bisa ketik ya, korel. Nah, untuk array satunya itu kita menggunakan range butir soal yang ingin kita lihat validitasnya. Ini kan berarti yang mau kita lihat adalah validitas untuk soal pertama. Berarti kita ambil range dari skor butir 1 dari siswa pertama hingga siswa ke 38. Nah, kemudian untuk array yang kedua, kita ambil dari skor total.
yang baru saja kita cari tadi, yang ini ya, sama kita tarik sampai siswa ke 38. Kurung baru kita enter. Nah, ini kita sudah dapat nilai R-nya atau nilai korelasi untuk butir soal pertama. Kita buat 3 di belakang koma saja ya. Lalu untuk selanjutnya langsung tarik. Oh ya, oh maaf. Jangan lupa untuk memberikan tanda konstan seperti ini ya langkahnya. Supaya apa? Supaya nilai array 2-nya tadi atau nilai skor totalnya tidak berubah, tetap pada range itu gitu ya. Sekarang kita tarik sampai ke butir soal ke-10. Nah, oke, kita sudah dapat ini nilai R-nya. Ini kita sebut sebagai R hitung saja ya. Kita dapat R hitungnya sebagai berikut. Langkah selanjutnya, kita akan mencari R tabelnya. Untuk mencari R tabel, kita akan keluar dulu dari aplikasi Excel dan melihat ke sini. Ini adalah tabel distribusi nilai R tabel untuk signifikansi 5% dan 1%. Nah, kita menggunakan yang 5% saja ya. Cara membacanya, kita cari dulu untuk jumlah siswanya tadi adalah 38. Maka yang jadi fokus di sini adalah yang 38 ya. Kemudian untuk level signifikansinya kita menggunakan 5%. Seperti ini. Maka untuk R tabel yang didapat itu adalah yang di sini. Yang di antara 38 dan 5% ini ya. Ups, maaf, saya hapus dulu. Jadi untuk R tabel yang didapat itu adalah 0,32. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Excel. Untuk R tabel adalah 0,32. Kita tarik saja sampai ke butir 10 seperti ini. Karena nilai R tabelnya sama ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan interpretasi data tadi. Tadi sebelumnya sudah kita dapatkan ya bahwa nih, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir soal dianggap sebagai valid. Ya, ya. Bukan dianggap ya, valid gitu. Oke, sekarang kita lihat interpretasinya, valid atau tidak valid saja ya kita tulis. Untuk interpretasinya kita pakai fungsi if saja. Jadi if R hitung, ini pada butir satu dulu ya. If R hitung lebih besar dari R tabel, maka tadi bisa dikatakan sebagai valid ya. Jadi value if true-nya kita isi sebagai valid. Jangan lupa tanda petik 2-nya di antara kata valid. Kemudian titik koma lagi. Value if false. Artinya kalau misalkan logical text-nya salah, kita bisa anggap sebagai, atau kita sebut sebagai tidak valid. Langsung tekan enter saja. Oke, di sini muncul valid ya. Karena apa? R hitungnya lebih besar dari R tabel. Sehingga dia valid. Untuk yang selanjutnya, kita langsung tarik saja. Oke. Ternyata didapatkan bahwa semua soal ini itu valid ya. Oke. Kalau misalnya mau lihat secara manual, kalau teman-teman lihat, ini kan nilai R hitungnya lebih besar semua dari R tabel. Sehingga bisa dikatakan valid gitu ya. Untuk pengujiannya menggunakan interpretasinya bisa juga menggunakan fungsi if ini tadi. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan uji validitas namun menggunakan SPSS ya. Oke. Nah, ini sudah saya buka aplikasi SPSS-nya. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah menulis variabel di variabel view. Jadi setiap butir itu memiliki kolom sendiri ya. Kita buat di sini butir 1.
Jangan pakai spasi ya. Kalau misalnya pakai spasi tidak terbaca. Jadi saya menggunakan underscore, butir underscore 1. Oke. Selanjutnya lakukan sampai butir ke-10. Butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 6, butir 7, butir 8, 9, dan butir 10. Oke, ada satu lagi, itu adalah skor total. Kolom untuk skor total. Oh maaf, tidak bisa pakai spasi. Skor total. Oke, nah sekarang kita ke data view-nya lagi. Nah, sudah muncul beberapa kolom ya. Hmm, Ini nanti kita isi dengan data yang sudah ada di Excel tadi. Data mentahnya tadi ya. Berarti kita ambil saja ini data dari butir soal 1 hingga 10. Oh ya, sorry, sampai skor siswa yang paling pojok. Nah, ini kita copy. Kemudian buka lagi SPSS-nya. Kita paste saja di sini. Oke, sebentar. Kenapa ini tidak terbaca ya? Saya ulang dulu. Coba copy ulang lagi. Oh ya, memang 0 ternyata. Maaf. Ya. Oke, kita sudah memindahkan data tadi. Saya ulang lagi, maaf. Oh, ternyata butir 10-nya tertinggal. Oke, buat sampai butir 10, kemudian di sini ada em, skor total ya. Total. Oke, kembali ke sini, kita copy lagi, baru kita paste. Copy, lalu di paste. Oke, kita sudah memindahkan datanya. Lalu untuk menguji validitas, kita bisa melakukan analyze. Kemudian kita cari, karena ini adalah korelasi product moment, berarti kita pilih correlate, kemudian bivariate. Masukkan semua butirnya dari 1 sampai 10 dan juga skor total ke variabel. Jadi tinggal klik, kemudian klik tanda panah. Seperti ini. Hingga semuanya masuk ke dalam kolom variabel. Karena kita menggunakan korelasi person, berarti yang dicentang adalah person, kemudian to tail benar, kemudian langsung saja klik OK. Nah, kemudian akan muncul hasilnya, kita perbesar. Ya. Ini adalah hasilnya, kita copy saja untuk melihat bagaimana pembacaannya ya. Copy as image, kemudian kita paste lagi ke Excel kita tadi. Kita paste spesial sebagai gambar. Sebentar. Kita ulang ya. Copy as image. Kemudian kita paste spesial saja. Picture. Oke. Nah, di sini kita lihat yang mana yang kita baca. Jadi yang kita baca di sini adalah misalkan untuk butir soal 1 gitu ya. Jadi Pearson correlation-nya itu yang ini. Berarti yang untuk butir soal 1 itu adalah yang 0,719. Kemudian untuk signifikansinya itu 0,000 gitu ya. Kalau misalkan kita lihat tadi, syaratnya adalah valid ketika
signifikansi kurang dari 0,05 dan Pearson correlation itu bernilai positif. 0,719 itu lebih besar dari 0,05 dan juga dia signifikansinya 0,000, artinya kurang dari, oh maaf, saya ulang, untuk Pearsonnya 0,719 itu positif, kemudian untuk signifikansinya 0,000 atau dia kurang dari 0,05 gitu ya. Artinya bisa kita katakan bahwa em, untuk butir satu itu valid, sama seperti yang kita lihat di Excel tadi ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan hal yang sama, bahwa skor Pearson correlation-nya 0,736, artinya positif. Kemudian signifikansi sama 0,00, kurang dari 0,05 ya, berarti bisa dikatakan dia sebagai valid juga. Demikian seterusnya cara membacanya. Nanti kita akan bandingkan hasil yang kita dapat di SPSS dan juga Excel. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbandingan antara keduanya. Oke, di sini terlihat bahwa pada Excel hitungnya itu 0,719 itu sama dengan perhitungan di Pearson correlation, yaitu 0,719. Demikian yang lainnya juga sama ya. Kemudian Excel kan tadi membandingkan antara R hitung dan R tabel, sehingga didapat semuanya valid. Begitu juga di SPSS, datanya juga sama, semuanya valid. Karena signifikansinya itu 0,000. Atau di sini paling besarnya ada 0,029. Masih kurang dari 0,05. Di mana 0,05 tadi kan sebagai apa ya? Signifikansi itu harus kurang dari 0,05 seperti itu. Dan ini memenuhi semua sehingga bisa dikatakan valid. Gitu ya. Oh ya, dan jangan lupa Pearson correlation-nya juga harus positif agar bisa menjadi valid. Dan kita lihat di sini hasilnya adalah sama. Dan R hitung itu ternyata kalau di SPSS terbaca sebagai Pearson correlation. Oke, kita sudah selesai tentang analisis validitas. Sekarang kita coba analisis untuk reliabilitas. Oke, kita buat sheet baru untuk yang Excel ya. Sheet baru, reliabilitas. Oke, kita copy saja sampai ke skor siswa ya. Lalu di paste, tertinggal. Kita copy, kemudian kita paste. This sheet selanjutnya. Oke. Nah, untuk mencari reliabilitas, yang pertama kita lakukan adalah mencari varians untuk setiap itemnya. Ya. Berarti di sini varians item. Ya. Untuk varians item pertama bisa kita cari menggunakan fungsi uh, var v. Kemudian untuk range-nya, karena ini adalah butir soal pertama, maka yang dimasukkan itu adalah untuk butir soal pertama. Seperti ini. Nah, ini kita sudah dapat nilai variansnya. Kemudian lakukan hal yang sama sampai ke 10. Ya, butir 10. Nah, ini kita sudah dapat. Kemudian ini sudah dapat ya varians item untuk dari nomor 1 sampai 10. Kemudian di langkah selanjutnya kita akan menjumlah semua varians item ini. Jadi kita menggunakan fungsi sum saja. Kita jumlahkan semuanya. Oke. Nah, jadi ini adalah nilai jumlah varians ya. Jumlah varians. Oke. Dari 10 item. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menghitung varians total. Nah,
Kalau varians total ini diambil dari diambil dari skor siswa, ya, kolom skor siswa. Jadi sama kayak tadi, part B, kemudian kita ambil range-nya dari skor siswa. Oke, kita sudah dapat nilai varians totalnya segini. Mungkin kita kasih warna agak sedikit berbeda ya. Oke, sekarang kita buat mereka, oke, 3 angka saja di belakang koma ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari reliabilitasnya menggunakan rumus yang kita lihat di sini. Ya, mungkin kita pindahkan saja untuk mempermudah menulis rumus secara manual di Excel. Oke, kita paste di sini. Nah, boleh kita tulis di sini ya reliabilitasnya. Jadi kita tiru saja berdasarkan rumus ini ya. Jadi sama dengan dalam kurung N. N di sini adalah butir soalnya, jumlah butir soalnya itu adalah 10 ya. Maka 10 per N dikurang 1, berarti jangan lupa dikurung dulu. 10 dikurang 1, tutup kurung. Kemudian tutup kurung lagi. Karena di sini dikali, berarti kita kasih bintang. Buka kurung lagi. 1 dikurang, dari dalam kurung lagi. Nah, yang di atas itu adalah jumlah varians ya. Berarti kita klik yang ini sebagai jumlah varians per yang di bawah itu adalah varians totalnya. Jadi per varians total. Tutup kurung 2 kali, kemudian kita klik enter. Oke, kita sekarang sudah mendapatkan nilai reliabilitasnya sebesar 0,754. Oke, kita tandai saja dulu. Nah, ini ya reliabilitasnya 0,754. Dan kita akan melakukan analisis menggunakan SPSS untuk reliabilitas. Baik, kita buat data baru saja. Oke, yang saya hapus saja ya. Oke, new saja ya, new data supaya baru semua. Kemudian data yang tadi untuk butir soal sampai dari 1 sampai 10 saja ya, tanpa skor total. Kita copy, kemudian masukkan ke data baru kita. Nah, sudah. Langsung kita analyze. Kemudian untuk reliabilitas itu di scale. Kemudian klik reliability analysis. Nah, skor ini atau kolom ini atau nilai-nilai ini ya, kita pindahkan semuanya ke kolom items. Untuk model kita pilih alpha karena dia alpha Cronbach ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan reliabilitas statistiknya. Ini kita copy saja untuk membandingkan dengan yang Excel. Oke. Sebentar. Kita ulang copy-nya. Terusnya ini yang gambar tadi. Nah,
Ini agak susah, jadi kita lihat saja di sini ya, bahwa nilai alfa Kronbachnya itu 0,754. Sekarang kita bandingkan dengan yang Excel tadi. Ternyata reliabilitasnya menunjukkan angka yang sama, 0,754. Jadi untuk analisis menggunakan Excel maupun SPSS itu menunjukkan angka yang sama. Oke, sekarang kita kembali ke PowerPoint-nya. Nah ini ya perbandingannya tadi, bahwa untuk Excel 0,754 untuk reliabilitas, untuk yang SPSS sama 0,754. Nah kalau misalkan kita interpretasikan ke syarat tadi, bahwa harus lebih besar dari 0,70 atau minimal 0,70 gitu ya. Nah, ini sudah melampaui. Artinya apa? Artinya instrumen yang kita gunakan itu sudah reliable. Jadi bisa disimpulkan bahwa tadi semua soalnya valid dan juga secara keseluruhan soalnya itu reliable. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Em, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.